تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang sangat-sangat masyhur di kalangan sebagian dari pendakwah. Hadis ini masyhurnya ketika akhir Sya'ban dan awal-awal Ramadan. Bahwasanya mereka mengatakan bahwa Nabi beberapa hari sebelum Ramadan naik di atas mimbar, dia mengatakan amin, kemudian amin, kemudian amin. Lalu sahabat bertanya kepada beliau. Beliau mengatakan, datang kepadaku Jibril yang menyuruhku untuk mengaminkan. Amin yang pertama, jangan diterima puasa istri yang tidak minta maaf kepada suami. Amin yang kedua, jangan diterima puasa anak yang tidak minta maaf kepada orang tuanya. Yang ketiga, jangan diterima puasa orang yang tidak maaf kepada yang lain, atau tetangga tidak minta maaf kepada tetangga lain. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya para pendakwah pada beberapa tempat dia menyebutkan hadis ini pada Jumat terakhir pada bulan Sya'ban, atau 1 hari atau 2 hari atau 3 hari di awal bulan Ramadan. Kalau kita lihat dalam buku-buku hadis, saya sudah mencoba untuk mencarinya dengan kunci kata yang kebetulan para pendakwah tidak membacakan hadis itu dengan berbahasa Arab, sehingga saya mencoba untuk mencarinya dengan kata-kata amin, amin, amin. Saya tidak menemukan dari buku-buku hadis hadis yang mengatakan redaksi atau sekitar dari redaksi yang telah disampaikan tadi. Karena pendakwah juga tidak menyebutkan di mana hadisnya, siapa meriwayatkannya, dan apa nilainya. Maka perlu kita mencari apakah ini betul-betul ada dari Nabi atau tidak. Setelah saya mencoba untuk mencarinya, saya tidak dapatkan. Dan yang saya dapatkan redaksinya jauh berbeda. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, Imam Al-Baihaqi, dan beberapa kata atau kalimat dikeluarkan Imam Tirmidzi dan Imam Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarqan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Nabi menaiki mimbar. Faqala amin, amin, amin. Beliau mengatakan amin, amin, amin. Faqalu, para sahabat bertanya, lima sana'ta hadha? Kenapa engkau melakukan ini? Qal, lalu Nabi mengatakan, ja'ani Jibril. Faqala, datang kepadaku Jibril, lalu dia mengatakan, raghima anfim bri'in, merugi seseorang. Anf adalah hidung. Raghima anf, yakni hidungnya terkena oleh tanah. Ulama mengatakan ini tanda kesengsaraan atau tanda kerugian. Jadi merugi seseorang. Dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Masuk kepadanya Ramadan, namun dosanya tidak diampuni. Dalam riwayat yang lain dikatakan,
bahwasanya dia sudah masuk ke dalam Ramadan. Tsumman salakh, kemudian Ramadan pergi. Artinya dia masuk ke Ramadan, kemudian dia keluar dari Ramadan, namun dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sangat merugi sekali. Kenapa? Dari apa yang telah kita pelajari, bahwa Ramadan kita bisa mendapatkan pengampunan dari Allah terhadap dosa-dosa kita yang telah berlalu dengan puasa pada siangnya, qiyam Ramadan pada malamnya, dan qiyamul lailatul qadar pada 10 hari terakhir. Maka orang yang ketika dia keluar dari Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu, berarti dia tidak berpuasa dengan sebenarnya dan dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk bisa dosanya diampuni. Yang kedua, Nabi menjelaskan bahwasanya Jibril mengatakan raghima anfim bri'in adraka walidahi au ahadahuma falam yadkhulil jannah. Merugi seseorang, dia mendapatkan kedua orang ibu bapaknya atau salah seorang di antaranya, namun dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Artinya, dia punya kesempatan untuk bisa masuk ke dalam surga melalui baktinya kepada orang tuanya, baik kedua-duanya atau salah satu di antaranya. Ketika dia menemukan kedua orang tuanya, artinya dia hidup bersama orang tuanya, baik yang kedua-duanya atau satu, tapi dia tidak berbakti. Mungkin boleh jadi dia durhaka, sehingga kesempatan untuk bisa memasukkannya ke dalam surga tidak dia raih, sehingga dia tidak masuk surga. Sangat merugi. Kesempatan ada tapi dia tidak ambil. Yang ketiga adalah raghima anfim bri'in dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Merugi seseorang, aku disebut di sampingnya tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Ini adalah kesempatan nih yang baik bagi seseorang, yaitu bersalat kepada Nabi SAW. Tidak membutuhkan dana. Nabi SAW mengatakan al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Yang bakhil itu adalah orang yang disebut namaku di sampingnya tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Nabi SAW bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Siapa yang salawat kepadaku, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat kepada Nabi telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman, bersalatlah kepadanya dan bersalamlah. 3 poin ini semuanya adalah kesempatan bagi kita untuk meraih. Yang pertama adalah meraih pengampunan. Yang kedua adalah meraih surga. Yang ketiga untuk mendapatkan pengampunan dari dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salawat Allah kepada hamba adalah pengampunan. Maka tentu sangat merugi sekali orang yang ada kesempatan tapi kesempatan itu tidak diraihnya. Maka diaminkan oleh Nabi SAW dalam 3 doa tersebut. Adapun yang masyhur, yang kita kenal, tidak ada saya temukan dalam hadis-hadis atau dalam kitab-kitab hadis. Kalau seandainya ada yang menyampaikan hal itu, alangkah baiknya kita bertanya kepadanya, ya, di mana hadisnya, di kitab apa, nomor berapa. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya kan hadisnya bagus, Ustaz. Hadisnya menyuruh kita untuk minta maaf atau bermaaf-maafan sebelum masuknya Ramadan. Yang pertama kita ingatkan bahwa Nabi SAW menitipkan pesan, man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar.
siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia siapkan tempatnya di dalam api neraka. Nabi juga bersabda dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Man haddatha anni hadithan yura anhu kadhib, fahuwa ahadul kadhibin." Siapa yang meriwayatkan dariku satu hadis yang dia pandang adalah bohong, maka artinya tidak benar datang dari Nabi, lalu dia sampaikan, maka dia termasuk orang-orang yang bohong. Ulama mengatakan bahwa membuat hadis palsu hukumnya haram, dan meriwayatkan hadis palsu tanpa menjelaskan kepada orang kedudukannya juga haram. Maka kita tidak boleh menyebarkan hadis yang bukan dari hadis Nabi SAW. Yang kedua, dampak dari satu hadis yang tidak benar adalah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kepada hadis yang dhaif. Maka kita lihat orang saling bersalam-salaman, bermaaf-maafan, sementara itu tidak disyariatkan. Bermaaf-maafkan setelah kita melakukan kesalahan kepada orang, itu minta maaf. Karena Nabi SAW mengatakan tidaklah halal bagi seorang muslim untuk berdiam atau mendiamkan saudaranya yang lain melebihi dari 3 hari. Bagaimana dengan istri kepada suaminya? Dia diamin 1 tahun? Sungguh aneh sekali. Ya? Nah, maka dalam hal ini tidak ada syariatnya kita saling bermaaf-maafan sebelum masuknya Ramadan, karena tidak ada dalil yang menunjukkannya. Maka oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang tadi yang kita sebutkan tidak ada dasarnya sama sekali. Tradisi maaf-maafan sebelum Ramadan juga tidak ada dasarnya. Semoga kajian kita ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لعلكم تتقون